Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku saat ini sedang memantau 16 pemain diaspora untuk diproyeksikan menjadi bagian skuad Garuda di masa mendatang. Pelatih asal Inggris tersebut mengatakan, para pemain yang ditemuinya memahami visi besar yang sedang dibangun bersama Timnas Indonesia. Menurut Hartman, target utama yang ingin dicapai adalah membawa Indonesia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Meski aktif mencari tambahan pemain keturunan, Hartman menegaskan dirinya tidak akan mengabaikan potensi pemain lokal di dalam negeri. Karena itu, ia juga rutin memantau perkembangan sepak bola Indonesia hingga ke level akar rumput. Menurutnya, pemain hebat tidak muncul secara instan, melainkan dibentuk lewat sistem dan proses yang tepat. Pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer terlihat sedang berada di Bali di tengah rumor naturalisasi yang semakin menguat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Keberadaan bek berusia 21 tahun itu diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan dirinya tengah menikmati liburan musim panas di Pantai Melasti bersama warga lokal. Tristan Gooijer sendiri baru saja menyelesaikan masa peminjamannya bersama PEC Zwolle dengan catatan performa cukup impresif. Sepanjang musim di Eredivisie, pemain berdarah Maluku tersebut berhasil mencetak 3 gol dari 23 pertandingan. Sebelumnya, nama Tristan Gooijer juga sempat menjadi sorotan setelah dirinya memperlihatkan tato baru bertuliskan sedikit cinta di bagian leher saat momen perpisahannya dengan PEC Zwolle. Ikatan emosional Gooijer dengan Indonesia memang dinilai cukup kuat. Selain memiliki tato bertuliskan keluarga di bagian dada, ia juga pernah mengungkapkan ketertarikannya terhadap sepak bola Indonesia. Rumor naturalisasi Tristan Gooijer semakin menguat setelah John Hartman mengonfirmasi bahwa PSSI sedang memantau sejumlah pemain diaspora untuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Sinyal positif juga datang dari anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang sempat memberi kode melalui media sosial bahwa federasi sedang mempercepat proses administrasi beberapa pemain keturunan dalam waktu dekat. John Hartman juga dipastikan cukup senang melihat performa dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Dean Zendenbergen dan Luc Vickery, yang tampil produktif bersama klub masing-masing musim ini. Dean Zendenbergen tampil tajam bersama VVV Venlo di Liga Belanda 2025-2026 dengan catatan 13 gol dan 3 assist dari 32 pertandingan. Menariknya, 13 gol tersebut dicetak Dean hanya dalam 15 pertandingan terakhirnya. Terbaru, striker bertinggi 188 cm itu kembali mencetak 2 gol saat VVV Venlo bermain imbang 3-3 melawan De Graafschap. Di tengah minimnya striker berkualitas di Timnas Indonesia, performa Dean Zendenbergen tentu membuat namanya semakin diperhitungkan sebagai solusi di lini depan skuad Garuda. Dalam wawancara bersama Yusa Nugraha pada awal 2025 lalu, Dean bahkan mengaku siap jika mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia. Sementara itu, Luc Vickery yang mampu bermain sebagai winger maupun striker tengah juga tampil cukup baik bersama MacArthur FC di Liga Australia. Dari total 28 pertandingan di semua kompetisi, pemain berusia 20 tahun tersebut sukses mencatatkan 7 gol dan 3 assist. Terbaru, Luc Vickery mencetak satu-satunya gol MacArthur FC saat kalah 1-3 melawan Perth Glory lewat tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti. Sama seperti Dean Zendenbergen, Luc Vickery kini juga dipandang sebagai tambahan kekuatan potensial bagi lini depan Timnas Indonesia. Bahkan PSSI dikabarkan sudah melakukan pendekatan awal untuk menaturalisasi pemain muda tersebut. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kembali membuat khawatir publik setelah terlihat mengalami cedera saat membela Sassuolo melawan Parma. Bek 25 tahun itu sebenarnya baru kembali bermain usai absen dalam 2 pertandingan sebelumnya. Pada laga pekan terakhir Serie A yang berlangsung di Stadio Ennio Tardini Minggu malam, Jay Itzes tampil sejak menit awal bersama Sassuolo. Namun pertandingan belum selesai ketika dirinya tiba-tiba mengalami masalah fisik dan harus ditarik keluar pada menit ke-54. Jay Itzes terlihat ambruk di lapangan sebelum tim medis masuk memberikan penanganan. Setelah sempat berdiskusi dengan tim dokter, John Hartman akhirnya menggantinya dengan Pedro Felipe. Meski masih bisa berdiri dan berjalan keluar lapangan sendiri, kondisi kaki Jay Itzes tetap menjadi perhatian serius. Sebab sebelumnya, mantan pemain Venezia itu juga sempat mengalami cedera saat Sassuolo mengalahkan AC Milan 2-0 awal bulan ini. Cedera tersebut bahkan membuatnya absen saat menghadapi Torino dan Lecce. Kini, setelah baru kembali bermain,
JIZS justru kembali mengalami masalah fisik. Situasi ini tentu menjadi sorotan jelang agenda FIFA Matchday bulan depan ketika timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman dan Mozambik. Pertanyaannya sekarang, apakah JIZS bisa pulih tepat waktu untuk memperkuat skuad Garuda? Ajax memberikan pujian khusus kepada kiper timnas Indonesia, Maarten Pas, setelah tampil heroik dalam drama adu penalti melawan Utrecht pada final playoff perebutan tiket Conference League. Dalam unggahan sosial media resminya, Ajax bahkan turut memajang bendera Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap performa luar biasa sang penjaga gawang. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gras, Volendam itu berjalan sengit sejak awal. Setelah bermain imbang tanpa gol selama 90 menit, laga harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Ajax sempat unggul lebih dulu lewat gol Davy Klaassen sebelum Utrecht berhasil menyamakan kedudukan melalui Gvi Tehiel. Pertandingan pun berakhir lewat babak adu penalti, dan di momen inilah Maarten Pas tampil sebagai pahlawan. Pada tendakan pertama Utrecht, Pas sukses menggagalkan eksekusi Sebastian Haller. Setelah sempat kebobolan 3 kali, kiper berdarah Indonesia itu kembali menunjukkan refleks luar biasanya dengan menepis tendakan Sufyan El Karwani. Penyelamatan tersebut memastikan Ajax menang 4-3 lewat adu penalti, sekaligus mengamankan tiket ke Conference League musim depan. Tak hanya itu, selama 120 menit pertandingan, Maarten Pas juga tercatat melakukan 3 penyelamatan penting yang membantu Ajax tetap bertahan di laga tersebut. Penampilan gemilang ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia jelang agenda internasional berikutnya. Back Leeds United Pascal Struijk kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pendukung timnas Indonesia. Pemain bertahan yang diketahui memiliki garis keturunan Indonesia tersebut baru-baru ini memberikan respons menarik saat ditanya langsung mengenai peluangnya membela skuad Garuda. Momen itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok bernama Daniel Rowin. Dalam video tersebut, Pascal Struijk terlihat sedang melayani para penggemar dengan menandatangani jersey. Di tengah momen itu, seorang WNI langsung bertanya kepadanya, "Pascal, apakah kamu akan gabung ke timnas Indonesia?" Mendengar pertanyaan tersebut, Pascal Struijk langsung memberikan jawaban singkat. "Tentu saja," ujar back Leeds United tersebut. Meski begitu, jawaban itu masih menimbulkan banyak spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian menganggap ucapan tersebut sebagai sinyal positif bahwa dirinya tertarik membela timnas Indonesia, namun tidak sedikit pula yang menilai jawaban itu hanya bentuk respons ramah kepada penggemar yang menemuinya secara langsung. Kini publik pun masih menunggu, apakah ucapan singkat Pascal Struijk benar-benar menjadi pertanda dirinya akan memperkuat skuad Garuda di masa depan.